Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tradisi Islam di Nusantara. Sekarang kita akan telusuri, dimulai dari topik tradisi Nusantara sebelum Islam. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia tidak menghapuskan tradisi-tradisi lokal, malah mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Adaptasi agama Hindu-Buddha terjadi melalui penyesuaian dengan tradisi masyarakat, khususnya dalam upacara ritual yang diubah sesuai dengan ajaran Hindu-Buddha. Kebudayaan Hindu-Buddha dari India berintegrasi dengan kehidupan masyarakat Nusantara melalui penyesuaian. Pengaruhnya terlihat jelas dalam seni rupa dan seni ukir, terutama pada relief dinding candi seperti Candi Borobudur. Sebagai contoh konkret, relief Candi Borobudur menampilkan perahu bercadik, mencerminkan keterampilan seni nenek moyang sebagai pelaut bangsa Indonesia. Hal ini memperkaya warisan budaya Indonesia dengan harmoni antara nilai-nilai Hindu-Buddha dan identitas lokal. Nah, kita masuk topik yang kedua, yaitu akulturasi budaya Islam. Akulturasi adalah proses percampuran kebudayaan, membentuk budaya baru tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan yang lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara mengalami akulturasi dengan budaya lokal, menciptakan budaya Islam. Ini melibatkan aspek material dan perilaku masyarakat Indonesia. Budaya Islam mencakup segala bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dari masyarakat, dipengaruhi oleh Islam. Dalam perspektif Islam, budaya melibatkan tata nilai dan tradisi hasil penerjemahan dari ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam adalah kebiasaan turun-temurun masyarakat yang mengandung ajaran Islam. Nah, kita lihat, Islam sesungguhnya membukakan diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan, ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip menjadi pedoman baku bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan budaya-budaya lain di luar Islam. Contohnya, tidak melanggar ketentuan hukum halal haram, mendatangkan maslahat atau kebaikan, dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Nah, terdapat beberapa seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam, seperti nama-nama bulan dalam Jawa, seni bangunan masjid, seni ukir dan kaligrafi, seni tari, seni musik, seni pertunjukan, seni sastra, hingga kesenian debus. Nih, contoh penerapannya itu ada nama-nama bulan Jawa. Ini kita bisa lihat ya dalam gambarnya. Seni ukir dan kaligrafi, seni bangunan masjid, kesenian debus, seni musik, dan seni pertunjukan. Nah, kita lanjut ke topik yang ketiga, melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Terdapat beberapa tradisi Islam yang masih dilestarikan, antara lain: pertama, halal bihalal; kedua, tabot atau tabuik; ketiga, kupatan; keempat, sekaten di Surakarta dan Yogyakarta; kelima, grebek; keenam, kerobo maulid di Kutai dan pawai obor di Manado; yang terakhir atau yang ketujuh itu budaya tumpang. Nah, pertama, halal bihalal. Tradisi halal bihalal diartikan sebagai maaf-memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Biasanya diadakan di sebuah tempat atau auditorium, aula, dan sebagainya, oleh sekelompok orang yang merupakan salah satu kebiasaan khas Indonesia. Melalui halal bihalal, seseorang dapat mempererat hubungan persaudaraan dengan sesama. Hal itu juga dapat memperkuat hubungan agar selalu harmonis. Halal bihalal dapat semakin mendekat hubungan antara sesama sehingga yang terjadinya jauh menjadi lebih dekat. Nah, yang kedua, tabot atau tabuk. Yang belum tahu, tradisi ini dengan peti yang terbuat dari anyam-anyaman bambu yang diberi kertas berwarna. Kemudian dibawa arak-arakan pada hari peringatan Hasan dan Husain tanggal 10 Muharram dengan tujuan untuk memperingati gugurnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW oleh keluarga Yazid dan kaum Syiah dalam perperangan di Karbala pada tahun 61 Hijriah. Yang ketiga, kupatan. Tradisi membuat kupat ini biasa dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamat dengan hidangan yang didenominasikan dengan ketupat. Kupat merupakan makanan yang terbuka dan terbuat dari beras yang dibungkus anyaman atau longsong dari janur kuning atau daun kelapa yang masih muda. Sampai saat ini, ketupat menjadi makanan khas di Hari Raya Idul Fitri.
Nah, yang keempat ada itu sekaten Surakarta yang ada di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi upacara sekaten adalah sebagai bentuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu untuk pelaksanaannya dari upacara tradisional sekaten ini adalah pada waktu yang sama dalam 1 tahun sekali, yaitu setiap tanggal 5 hingga 11 Rabiul Awal atau dalam kalender Jawa kerap disebut sebagai bulan Mulut. Nah, yang kelima ada grebek. Upaya grebek berasal dari kata grebe atau grebek. Grebek dalam bahasa Jawa bermakna suara angin. Kata dalam bahasa Jawa anggrebek mengandung makna menggiring raja, pembesar atau pengantin. Selain itu, maksud dari grebek maulud sendiri sebagai memperingati dan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam perayaannya juga merupakan berbentukan wujud syukur dari keraton karena kemakmurannya atas hasil bumi yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Nah, yang keenam itu ada kerobok maulid. Tradisi kerobok maulid untuk memeriahkan peringatan maulid atau kelahiran Nabi besar Muhammad SAW yang 1424. Juga dalam rangka memberikan hiburan yang murah dan meriah pada kemasyarakatan maupun wisatawan yang berkunjung ke Tenggarong. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, ini ada budaya tumpeng. Tumpeng merupakan tradisi sajian yang digunakan dalam upacara, baik dalam sifatnya kesedihan maupun gembira. Dipenuhi jajaran gunung berapi, tumpeng berasal dari tradisi purba masyarakat Indonesia yang memuliakan gunung sebagai tempat bersembahyang para hyang atau arwah leluhur nenek moyang. Nah, jadi itulah tradisi-tradisi Islam yang masuk ke Indonesia atau di Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.